Jadi untuk antisipasi memang di layanan angkutan umum kami lakukan penambahan kapasitas. Apakah itu di Transjakarta, kemudian di pelaksanaan MRT seperti contoh, hari ini layanan MRT sampai dengan pukul 20.30 dengan headway flat 10 menit. Artinya dengan posisi demikian, maka kapasitas yang ada mampu untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan penumpang ke layanan angkutan umum. Demikian pula halnya di KRL. Satu hal yang kami sampaikan bahwa prinsip penerapan surat tanda registrasi pekerja itu tetap berjalan, dan di layanan angkutan umum mereka penumpang pun akan tetap dimintakan STRP pada saat mereka akan naik, sehingga kontrol apakah itu di pengendalian mobilitas di sisi pergerakan orang dengan kendaraan pribadi maupun dengan layanan angkutan umum tetap kami lakukan secara terintegrasi. Berarti STRP ini masih menjadi alat yang paling efektif Bapak ya dari kacamata Dishub untuk mengawasi mobilitas warga yang masuk ke DKI Jakarta menggunakan transportasi umum. Apalagi evaluasi yang bisa disampaikan oleh Dishub terkait dengan STRP ini karena kita tahu banyak sekali warga yang masuk ke Jakarta menggunakan transportasi umum. Baik, jadi untuk pelayanan angkutan umum itu tetap mensyaratkan STRP sebagai salah satu prasyarat untuk masuk ke layanan sistem layanan transportasi. Dan berikutnya untuk kontrol di hulu, rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja, PPK UMKM, kemudian Dinas Pariwisata dan Satpol PP itu rutin melakukan sidak. Jadi di sidak ini pun bisa dilakukan pengecekan apakah pekerja yang masuk di kantor di tempat kegiatan pada hari itu sudah dilengkapi dengan STRP atau belum. Artinya kontrol untuk melaksanakan mobilitas di masa PPKM level 4, instrumennya tetap kebijakan STRP, sementara pengendalian mobilitasnya dilakukan dengan 4 model tadi. Pada saat di jalan ada 3 kegiatan, pengendalian dengan ganjil genap, dengan patroli, dan juga rekayasa lalu lintas, layanan angkutan umum prasyarat STRP menjadi mutlak. Pak Syafrin, tadi kita bahas kalaupun tidak atau menjadi terbatas dengan adanya ganjil genap kemudian beralih ke transportasi umum, bagaimanakah dengan yang masih beralih ke kendaraan pribadinya tapi berupa kendaraan bermotor? Ini pengawasannya seperti apa khusus untuk kendaraan bermotor? Dan adakah data Pak jumlah pengguna masyarakat yang masuk ke DKI Jakarta menggunakan kendaraan roda 2 atau motor ini, angkanya seperti apa? Ada penurunan secara signifikan selama PPKM level 4 kemarin atau nanti mungkin bisa ada potensi lonjakan Pak Syafrin? Iya, baik. Jadi dari sisi perbandingan data, memang dibandingkan dengan pelaksanaan PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, terjadi peningkatan volume lalu lintas sekitar 40-an%. Artinya pada saat pelaksanaan PPKM darurat kita bandingkan dengan pelaksanaan PPKM mikro, itu terjadi penurunan sekitar 60% lalu lintas di Jakarta. Nah, setelah pelaksanaan PPKM level 4, ada peningkatan sekitar 40-an%. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan instrumen kebijakan baru dibandingkan pada saat kita melaksanakan dengan pola penyekatan. Oleh sebab itu, kenapa 3 model pengendalian mobilitas ini kemudian itu menjadi alternatif untuk dilaksanakan saat ini, dan kita harapkan ini akan efektif dalam rangka kita bersama-sama berupaya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.